Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan video pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau PS. Kali ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia. Untuk itu, yuk kita belajar bersama. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan tentang pengertian kreativitas dan kewirausahaan. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia. Kebutuhan manusia yang selalu bertambah dan menuntut kualitas yang lebih bagus, maka sebagai produsen perlu adanya inovasi dalam produksinya. Kebutuhan manusia ini sangat bervariasi. Tentunya juga harus diikuti dengan kemampuan pengusaha untuk membuat hasil produksi yang lebih bagus dan lebih kreatif, agar hasil produksinya nanti disenangi oleh masyarakat. Kemampuan manusia untuk menghasilkan sesuatu yang lain dari pengusaha lain tentu perlu kemampuan untuk mengembangkan yang sudah ada atau membuat sesuatu yang baru agar barang produksinya laku di pasar. Sebelum kita jawab akan materi, mari perhatikan gambar berikut ini. Ya, dari gambar terdapat kegiatan yang dilakukan, yaitu membuat suatu produk yang berasal dari barang bekas. Barang bekas bisa dijadikan sesuatu karya yang indah dengan nilai jual yang tinggi. Seseorang mampu membuat sesuatu yang indah dengan nilai jual yang tinggi adalah hasil dari kreativitas orang tersebut. Nah, kreativitas ini merupakan salah satu ciri dari jiwa wirausaha. Nah, mari kita selanjutnya membahas tentang ciri-ciri seseorang yang kreatif. Yang pertama adalah bersifat ingin tahu. Dari sifat keingintahuannya ini, seseorang yang kreatif tentunya akan menciptakan sesuatu yang berbeda dengan orang lain. Yang kedua adalah sering mengajukan pertanyaan yang baik. Contohnya, apakah pertanyaan saya dapat bermanfaat bagi orang lain ya? Nah, itu termasuk dari pertanyaan yang baik. Yang ketiga, banyak gagasan dan usul-usul terhadap suatu masalah. Tentunya, gagasan ini dapat membantu orang lain atau mempermudah pekerjaan orang lain akan suatu masalah tersebut. Yang keempat, mampu menyatakan pendapat secara spontan tanpa malu-malu. Ciri khasnya dari ini adalah tentunya orang yang kreatif memiliki keberanian yang tinggi dan percaya diri yang sangat tinggi. Yang kelima, tidak mudah terpengaruh orang lain. Maksudnya adalah seorang yang kreatif itu teguh pendirian dan dia tidak goyah akan pendapatnya sendiri. Yang ketujuh, yaitu mampu mengajukan gagasan pendapat yang berbeda dengan orang lain. Tentunya pendapat ini agar tidak bisa di-copy paste oleh orang lain sehingga memang pure dan asli dari pendapat dia. Selanjutnya, mempunyai kebiasaan belajar mandiri. Yang ke-8, belajar dari kegagalan. Jadi kegagalan bukanlah akhir dari semuanya, tetapi kegagalan ini adalah sebuah proses belajar bagaimana kita tidak gagal lagi dan akhirnya berhasil. Nah, yang terakhir, belajar dari pengalaman orang lain. Tentunya kita akan belajar bagaimana kisah-kisah orang lain ketika membangun suatu usaha sehingga menciptakan diri tersebut menjadi seseorang yang kreatif. Nah, lalu apa sih kreativitas? Kreatif dapat diartikan sebagai daya cipta yang unik atau berbeda dengan yang sudah umum. Kemampuan kreatif yang dimiliki seseorang ini disebut dengan kreativitas. Nah, kreativitas dapat diartikan sebagai kemampuan untuk berpikir tentang sesuatu yang baru dan berbeda. Ada juga yang mengartikan kreativitas sama dengan berpikir kreatif, yakni kemampuan untuk mencipta sesuatu yang baru atau memberi gagasan baru yang dapat diterapkan dalam pemecahan masalah. Ya, kita harus menyadari bahwa tantangan hidup di masa yang akan datang sangatlah berat, maka harus dihadapi dengan kreativitas dan inovasi. Sebelumnya kita sudah membahas tentang kreativitas ya. Lalu apa sih yang dimaksud dengan inovasi? Perbedaannya adalah
Kreativitas adalah pengembangan ide-ide baru dari diri individu, jadi bersifat imajinasi atau sebuah gagasan. Nah, untuk yang inovasi adalah penerapan dari ide atau gagasan tadi menjadi suatu barang atau jasa atau implementasi. Dengan kata lain, inovasi adalah perwujudan dari kreativitas. Mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya tuh. Yang kedua adalah kewirausahaan. Sebelumnya tadi kita sudah membahas tentang kreativitas. Nah, sekarang kita membahas tentang kewirausahaannya itu sendiri. Jadi, kewirausahaan itu berasal dari kata wira atau gagah atau berani dan usaha. Sederhananya, bahwa wirausaha adalah orang yang berani melakukan usaha dan berani menanggung resiko dari usaha yang dilakukannya. Nah, seseorang wirausaha adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menangkap peluang bisnis dan tidak hanya mampu berbuat sesuatu yang baik bagi dirinya, tetapi dia juga baik bagi orang lain. Nah, peranan wirausaha juga mampu membuka lapangan kerja baru, sehingga dapat membantu pemerintah untuk mengurangi pengangguran. Selanjutnya, terdapat ciri-ciri dari manusia wirausaha. Yang pertama, mempunyai kepribadian yang kuat. Ini ditandai dengan manusia yang bermoral tinggi, yaitu manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memiliki sikap mental seseorang wira swasta. Jadi dengan kemampuan yang keras untuk mencapai tujuan dan kebutuhan hidupnya, manusia wira swasta juga memiliki keyakinan yang kuat serta memiliki kejujuran dan bertanggung jawab. Yang ketiga, memiliki kepekaan terhadap arti lingkungan. Jadi dapat mendayagunakan lingkungan secara efisien untuk kepentingan hidupnya. Yang keempat, yaitu memiliki keterampilan wira swasta. Jadi tentunya ini diperlukan untuk keterampilan seperti berpikir kreatif, keterampilan dalam memimpin manajerial, dan kemampuan bergaul antar manusia. Dan yang terakhir adalah memiliki kemampuan untuk mencari informasi. Jadi salah satunya itu tentang beberapa hal yang menyebabkan berhasilnya suatu usaha itu tentunya dari informasi-informasi, entah dari orang, entah dari media sosial, dan lain sebagainya. Terdapat beberapa peran wirausaha dalam perekonomian di Indonesia. Yang pertama tentunya membuka lapangan kerja baru. Kita ketahui bahwa Indonesia masih banyak pengangguran, sehingga peran wirausaha ini sangat penting bagi masyarakat, yaitu tentunya diharapkan agar mengurangi pengangguran di Indonesia. Kedua, meningkatkan pendapatan nasional. Jadi ketika masyarakat ini tidak ada yang menganggur ataupun misalnya tingkat penganggurannya kecil, tentunya ini akan berpengaruh kepada peningkatan pendapatan nasional. Yang ketiga adalah meningkatkan taraf hidup. Yang keempat, mengurangi kesenjangan sosial. Ketika taraf hidupnya naik, sehingga kesenjangan sosial di antara masyarakatnya pun akan berkurang. Kelima, tentunya mendorong terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Demikian pertemuan kita kali ini tentang peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi di Indonesia. Cukup sekian dari saya. Saya akhiri pertemuan kita kali ini dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.